Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar online tentang pengolahan rumput laut menjadi dodol. Sebelum kita memasuki acara, perkenalkan dulu, nama saya Nurlinur dari kelas 11 ARL. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi ini, yaitu acara pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, sesi tanya jawab, 4, kesimpulan, dan yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Memasuki acara kedua atau acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh Novita Sari selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Nurlinur. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta webinar, sekalian langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari Saudari Melda selaku presenter. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema pengolahan rumput laut menjadi dodol. Untuk itu, kita membutuhkan informasi yang menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti hari ini. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 20 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Melda selaku presenter untuk menyampaikan materinya. Kepada Saudari Melda, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melda dari Akuntansi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat. Saya bertugas sebagai presenter, dengan kata lain saya yang akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di webinar pengolahan rumput laut menjadi dodol. Pada webinar kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara pengolahan rumput laut supaya memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, salah satu sumber kekayaan alam kita adalah lautan luas. Dan salah satu manfaat dari lautan luas itu adalah tempat bertumbuhnya rumput laut.
Dan salah satu manfaat dari lautan luas itu adalah tempat bertumbuhnya rumput laut. Issumas wheat hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 45 hari sejak Anda mulai menyemai benih. Dalam waktu sesingkat itu, Anda sudah dapat memanen ladang tanaman rumput laut Anda. Nilai jual rumput laut kering yang belum diolah memang sangat rendah per kilonya, hanya sekitar Rp15.000 saja. Tetapi jika Anda sungguh mengolahnya, maka nilai jual rumput laut Anda akan menjadi berlipat ganda, bisa mencapai puluhan atau ratusan kali lipat. Ecuma cottoni hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari sejak kita mulai menyema benih. Dalam waktu sesingkat itu, kita sudah dapat memanen ladang tanaman rumput laut. Nilai jual rumput laut kering yang belum diolah hanya sekitar Rp15.000 saja. Apa di sini ada yang nggak tahu apa perbedaan Ecuma jenis cottoni dan spinosum? Tenang, kami akan membahasnya secara rinci. Ecuma cottoni menghasilkan karagenan jenis kappa, karagenan berupa jeli yang bersifat kaku, getas, dan keras. Sedangkan Ecuma spinosum menghasilkan karaginan yang berupa jeli yang bersifat lembut, fleksibel, dan lunak. Masyarakat modern saat ini sangat menyukai makanan olahan berbahan dasar dari rumput laut. Rumput laut sangat baik untuk pencernaan karena mengandung dietary fibers yang dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus, penyakit divertikuler, penyakit kardiovaskuler, dan kegemukan serta efektif dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kalau ada yang nanya, Kak, rumput laut bisa diolah jadi apa aja? Wah, ada banyak banget loh. Ada berbagai macam olahan terbuat dari rumput laut. Di antaranya ada nori crispy, sirup rumput laut, es krim, dodol, dan berbagai macam lagi. Bisnis dodol rumput laut kayaknya menggiurkan ya. Apa yang terbesit dalam pikiran kalian saat mendengar kata rumput laut? Ya, makanan satu ini identik dengan agar-agar kan? Bagi kamu yang belum tahu, rumput laut juga bisa diolah menjadi makanan manis loh. Apa itu? Dodol jawabannya. Kalian suka dodol tapi bosan dengan dodol yang itu-itu saja. Waktunya beralih ke yang satu ini. Bahannya yang anti mainstream dijamin bikin calon konsumen penasaran produkmu. Kamu pasti penasaran dong cara bikinnya. Berikut ini kita share resepnya kok. Salah satu macam produk olahan laut yang bernilai Salah satu macam produk olahan rumput laut yang bernilai jutaan rupiah hingga puluhan juta per kilogramnya adalah dodol. Biasanya dodol Phoenix dijual dengan mulai harga Rp155.000 per satu kemasannya sampai dengan Rp285.000. Produk olahan laut berupa dodol rumput laut ini sudah diekspor ke mancanegara dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi.
dibanding bahan mentah rumput laut itu sendiri. Cara membuatnya juga tidak sulit. Ada beberapa Udah harga jual tinggi, cara membuatnya nggak sulit. dapat mempengaruhi kualitas dodol Kok dalam bisa? komposisi bahan. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas dodol dalam komposisi bahan bakunya. Pembuatan dodol seaweed melalui dua proses, yaitu proses pencucian dan perendaman. Sebelum direndam, Oleh karena itu, perlu diketahui proporsi tepung ketam dan rumput laut dengan kualitas yang baik. itu rumput laut kering Sebelum direndam, rumput laut dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada rumput laut. Sedangkan itu, rumput laut kering direndam dalam air tawar sebanyak 18 kali berat rumput laut. Atau sampai rumput laut terendam semua dalam air dan setiap 1 hari sekali air tawar tersebut Perendaman diganti. dengan air tawar atau vapor sirih 1% untuk menghilangkan bau amis. Perendaman bertujuan juga agar Perendaman dengan air tawar atau kapur sirih 1% selain untuk menghilangkan bau amis. Perendaman bertujuan juga agar rumput laut lebih aseptis dan memiliki tekstur yang lebih mantap. Setelah 1 jam, kemudian rumput laut tersebut dicuci sampai bersih. rumput laut jenis Echinopatani. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dodol rumput laut diantaranya adalah Tepung ketam 200 gram, rumput laut jenis Echinopatani 1 kg, esen gula pasir 800 gram, dari 2 sendok makan, tepung ketam 200 gram, dan tepung terigu. santan kelapa, garam, essence Bahan baku lebih utama kurang yang dari dipersiapkan 2 dalam sendok pembuatan makan, dodol seaweed vanili, adalah dan rumput tepung laut terigu. jenis Echinopatani. Kelebihan dari Echinopatani Bahan baku adalah utama yang dipersiapkan dalam pembuatan dodol seaweed adalah rumput laut jenis Echinopatani. dibanding Kelebihan dari Echinopatani adalah kandungan kappa karegan. Kappa kareganan mempunyai amilopektin yang lebih besar dibanding Echuma spinosum. Echinopatani mempunyai daya ikat yang lebih kuat, sehingga rumput laut jenis ini sangat cocok untuk pembuatan dodol seaweed. yang pertama dalam pembuatan dodol seaweed adalah merendam Cara membuat dodol rumput laut. Yang pertama, sehari semalam dengan penggantian air dalam pembuatan dodol seaweed adalah merendam rumput laut kering ke dalam larutan kapur selama sehari semalam dengan pergantian air sebanyak 3 kali. Yang kedua, Larutan CaO ini berfungsi untuk memusatkan dan membersihkan rumput laut. lalu Yang kedua, ketat dengan santan rumput laut dihaluskan dengan menggunakan blender hingga berbentuk pasta rumput laut, lalu dididihkan tepung ketan dengan santan di atas kompor. Tepung ketan ini berfungsi sebagai pengikat dan membentuk tekstur plastir. laut Sedangkan adonan sambil diaduk 3 kali setelah mendidih, masukkan pasta rumput laut pada adonan tepung ketan tadi sambil diaduk hingga kalis atau selama 2 jam. sebagai bahan pemanis, sedangkan garam berfungsi Sambil diaduk, tambahkan gula, garam, dan essence. sebagai pemberi Gula aroma ini dan berfungsi sebagai bahan pemanis, sedangkan garam berfungsi menambah cita rasa, dituangkan dan essence berfungsi sebagai pemberi aroma dan rasa. Setelah Yang itu ketiga, dinginkan selama lalu dituangkan adonan yang telah matang tadi ke dalam nampan kecil yang dilapisi plastik. Setelah itu didinginkan selama 1 jam dan dikeringkan potong sesuai selera dan dodol siap dihidangkan. saya persilakan kepada moderator lanjut. Ya, sampai segitu aja penyampaian materinya pada kali ini. Saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan sesi acara.
Terima kasih kepada pemateri yang semakin memperkaya wawasan kita. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pemateri hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Bisa melalui kolom komentar atau menghidupkan kamera dan audionya. Baik, langsung saja kita mulai. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Bertanya nih, oh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini menjawab juga. Ya, presenter dipersilakan untuk menjawab. Tujuan dari pengolahan menjadi dodol. Tahu jika nilai jual produk dengan bahan dasar
Apa suara saya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Tujuan dari pembuatan laut jadi adalah kita tahu jika nilai jual produk ternyata mahal. Kan ada yang sampai lebih sampai 200 lebih. Kita bisa tahu rumput laut bisa dijadikan sebuah olahan apa saja. Dan cara pengolahan itu. Seperti ya kak, kita cari masih ada yang Terima kasih atas jawaban Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik. selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ada lagi. Perkara PMHP, perkara PMHP, Pak ini direkam telepon nama Pak, perkara PMHP. Baik, pada presenter dipersilakan untuk menjawab. HP. Jawabannya adalah rumput laut sangat baik. Penggunaan yang dapat apa masih ada yang ditanyakan lagi?
Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar online kali ini yang membahas pengolahan rumput laut menjadi dodol. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar online kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan acara kepada host untuk mengakhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang.